Ya, kemarin sudah isu 15 Agustus akan ada kerusuhan besar di seluruh Indonesia yang ada gempa. Macam-macam kita ini, makanya kalau Tuhan sekali beracara, sudahlah, tidak usah saling mempengaruhi ke hal yang buruk. Kalau kerusuhan yang rugi siapa? Ya kita juga toh. Jangan dengar omongan-omongan orang, jangan ikut hasutan-hasutan. Ya, turunkan merah putih. Ini ada kota yang sudah mulai menurunkan, saudara. Ya, turunkan lambang negara, bukan itu. Memang kita tahu bangsa ini lagi tidak baik-baik saja, dan dunia pun tidak baik-baik saja. Tapi apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa ini? Bukan memberontak. Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Coba kalau kita semua rame-rame berdoa kepada Tuhan, ya, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Ya. Para koruptornya tiba-tiba lagi selingkuh di hotel, mati kena serangan jantung kan. Biar aja begitu kan, Tuhan yang berperkara. Ini enak aja sudah korupsi, selingkuh. Terus artis-artis selingkuhannya dikasih tas Hermes 1,5 M, jam 900 juta. Aduh, lihat-lihat begitu enak, saudara. Ya, kita berdoa buat bangsa ini, saudara. Para pejabat ini rakus-rakus, saudara. Ya. Uang itu rasanya, aduh, kalau sudah bicara uang, sebenarnya kalau tidak dikorupsi Indonesia ini bisa makmur bener. Ya, tapi kita berdoalah. Ya, soalnya banyak di Indonesia ini yaitu pilkada, pilkabe. Beda tipis ya. Kalau pilkabe lupa jadi, pilkada jadi lupa. Ya, jadi kita berdoa buat bangsa ini, bukan rahasia lagi di bangsa ini. Kasus korupsi bukan lagi miliar, triliunan, ratusan triliun. Ngeri, saudara, dosa demi dosa demi dosa demi dosa. Kalau baca berita begitu bagaimana? Doa. Tuhan berperkara, Tuhan. Ada Tuhan yang pegang kendali, ada Tuhan yang tahu semua kebenaran. Ya. Walaupun orang mau sembunyi di mana, ingat Tuhan tahu. Tetap berdoa, ndak usah sakit hati. Memang kalau mau dilihat-lihat jengkel berita-berita hari-hari ini. Tapi mari kita lepaskan berkat. Saudara jangan terganggu jiwanya ya gara-gara berita ya. Ini ada orang konseling sama saya, Bu, suami saya tiap hari marah-marah. Kenapa? Tiap hari dia nonton tuh berita. Nah, kau juga bodoh kalau tiap hari kau marah-marah gara-gara kau nonton berita. Ya, matiin saja itu berita yang gak penting itu. Daripada mengganggu jiwamu, jadi banyak orang sakit jiwa. Yang korupsi sana, yang sakit jiwa kau. Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Sudah. Makanya kalau nggak kuat iman, nggak usah tonton. Ini juga orang Kristen, saya heran. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar khotbah, yang didengar berita terus yang negatif. Jadi otaknya jadi negatif. Kata istrinya, suami saya tiap hari marah, ibu. Kenapa? Dia tiap hari udah putar TV, lihat berita. Saya bilang pecahin aja tuh TV. Daripada membuat kehilangan damai sejahtera, ya coba boleh lihat berita untuk jadi bahan doa kita. Ya, jangan jiwamu terganggu gara-gara berita istri kau marahin di rumah, marah. Yang korupsi sana, yang masuk neraka kau. Rugi toh? Nggak usah. Ya, kita cukup berdoa buat bangsa ini. Ya, berperkaralah Tuhan dengan para pejabat-pejabat yang koruptor itu, yang gak pernah ada puas-puasnya, gak pernah ada kenyang-kenyangnya. Biar Tuhan yang berperkara. Kalau Tuhan berperkara kan entah dia bertobat, entah dia dibina, entah dibinasakan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita kan. Kalau Tuhan lihat ini orang memang gak akan bertobat, ya dibinasakan. Tapi kalau masih bisa bertobat, ya bisa bertobat. Bukan cuma pemimpin negara, pemimpin gereja. Nabi-nabi, imam-imam semua sudah bernubuat palsu hanya demi kepentingan diri sendiri. Ya kalau sudah terjadi kita jangan pikir ya mari kita terus mau ngapa. Ya memang hanya bisa berdoa. Gereja jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa. Ya jangan di gereja cuma kalau mau upacara saja. Kalau 17 Agustus baru mari kita berdoa bagi bangsa. Berdoa terus buat bangsa ini serius. Jadi karena itu Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita. Ya, bagi kesejahteraan bangsa ini dimanapun kita berada. Karena kesejahteraan bangsa ini kesejahteraan kita.